Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang ke channel YouTube saya, Seminar Pendidikan Profesi Guru. Saya Weni Alfianita, mahasiswa PPG Prajabatan Bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan membagikan refleksi pengalaman belajar saya pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Dalam perjalanan ini, saya telah banyak mendapatkan wawasan baru, tantangan, serta pengalaman berharga yang tentunya akan menjadi bekal dalam dunia pendidikan nantinya. Penasaran dengan cerita dan pembelajaran yang saya dapatkan? Yuk, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video refleksi lainnya. Langsung saja kita mulai! Indikatornya yang pertama yaitu review pengalaman belajar. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar. Yang ketiga, analisis artefak pembelajaran. Dan yang keempat, rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Kita masuk pada indikator yang pertama yaitu review pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Saya belajar banyak dari seluruh topik dalam mata kuliah ini. Topik 1 mengajarkan pentingnya asesmen awal untuk memahami kebutuhan siswa. Topik 2 memperkenalkan pendekatan teaching at the right level yang membantu saya menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Topik 3 membahas culturally responsive teaching yang membuat saya lebih peka terhadap latar belakang budaya siswa. Semua topik sangat berguna dan langsung saya praktikkan melalui tugas membuat modul ajar saat PPL, sehingga terasa lebih bermakna dan menarik. Pengalaman belajar apa yang berguna tapi kurang menarik? Saya tidak menemukan materi yang kurang menarik. Semuanya relevan dan bermanfaat untuk persiapan saya sebagai guru. Pengalaman apa yang menarik tapi kurang berguna? Tidak ada pengalaman yang saya rasa menarik tapi kurang berguna. Setiap topik dan tugas yang saya kerjakan memberi wawasan baru yang sangat aplikatif untuk kehidupan saya sebagai calon guru. Pengalaman apa yang tidak menarik dan juga tidak berguna? Seluruh topik terasa penting dan bermanfaat. Tidak ada yang saya anggap tidak menarik atau tidak berguna. Kita masuk pada indikator yang kedua, yaitu refleksi pengalaman belajar. Apa yang terjadi? Selama mempelajari mata kuliah ini, saya semakin memahami pentingnya asesmen dalam proses pembelajaran. Saya belajar cara melakukan asesmen awal untuk memahami karakteristik siswa, serta bagaimana merancang pengajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, saya juga belajar untuk memperhatikan latar belakang budaya siswa agar pengajaran yang saya berikan bisa lebih relevan dan efektif. Pengalaman membuat modul ajar dan mempraktikkannya langsung di sekolah tempat saya PPL memberikan pemahaman yang lebih mendalam, karena saya bisa melihat langsung bagaimana teori ini diterapkan di lapangan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini terjadi karena setiap materi yang disampaikan sangat aplikatif dan relevan dengan situasi yang saya hadapi di lapangan. Tugas membuat modul ajar dan penerapannya di sekolah memberikan saya kesempatan untuk langsung menguji teori yang saya pelajari. Dengan adanya bimbingan dari dosen dan diskusi dengan teman-teman, saya bisa mengembangkan ide-ide pengajaran yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, pada indikator yang ketiga yaitu analisis artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran yang mana yang bisa saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Artefak yang saya pilih adalah modul ajar yang saya buat yang mengintegrasikan asesmen awal, pendekatan teaching at the right level, dan culturally responsive teaching. Modul ajar ini mencerminkan bagaimana saya mengadaptasi materi dan strategi pengajaran berdasarkan karakteristik siswa dan latar belakang budaya mereka.
ini yang saya pilih? Saya memilih artefak ini karena modul ini mencerminkan penerapan langsung teori yang saya pelajari dalam mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil belajar saya? Bagian yang menunjukkan asesmen awal, penyesuaian materi dengan kemampuan siswa, serta integrasi budaya dalam pembelajaran menunjukkan pemahaman saya terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Nah, indikator yang terakhir yaitu rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Jika saya mengajar nanti, saya akan selalu memulai dengan asesmen awal, menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa, dan memperhatikan latar belakang mereka agar pembelajaran lebih bermakna, personal, dan relevan. Kumpulan artefak dapat dilihat pada link di bawah ini, atau bisa diakses lewat link yang saya sematkan di kolom komentar. Demikian refleksi pengalaman belajar saya pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.